Silakan buat soal. Buat satu soal yang memang jawabannya jaringan epitel. Ya. Misalnya kalian ada jaringan epitel pipi, bentuk-bentuknya, nggak apa-apa dibikin soalnya, tapi jawabannya jaringan epitel. Ada yang udah dapat soalnya? Ada yang udah buat? Mau mention? Ada yang udah buat soalnya? Ini paham nggak ini sebenarnya instruksi Ibu? Ini paham nggak? Enggak? Mau nanya, Paham. Bu. Oh, mau nanya, Kev? Ya, silakan. Ya, itu maksudnya soalnya itu jawabannya harus jaringan epitel doang, atau jawabannya boleh apa aja, yang penting masih termasuk dalam materi jaringan epitel. Iya, masih termasuk jaringan epitel. Kasih misalnya contohnya ciri-ciri bentuk dari yang pipi gimana. Tuh. Udah ada yang buat? Sola. Jaringan apakah yang melindungi rongga dan permukaan pembuluh darah? Ayo, jaringan apa? Soalnya boleh di everyone aja ya, ininya. Kalau kasih soal, teman-teman juga gitu ya. Biar teman-temannya bisa lihat, terus saling jawab. Ada lagi yang udah buat soal? Belum? Oke, ternyata metode ini. Sebutkan jenis jaringan epitelium berdasarkan bentuknya. Bentuknya. Oke, bisa. Ini ke everyone ya, kalau lewat chat. Dan ke Ibu aja. Gitu ya. Oke, belum ada lagi yang mencoba untuk bikin soal? Oke, seperti biasa, untuk kelas 11 IPA memang selebihnya ini lagi ngerjain latihan AKM atau gimana ya? Iya. Oh, oke, sip. Oke ya, kita mulai materi selanjutnya. Oke, thank you ya. Sebenarnya kenapa Ibu minta kalian bikin soal, jadi ketika kalian bikin soal itu, pasti harusnya sebelumnya tuh kalian harus udah tahu dulu materi-materinya. Gitu ya. Jadi nanti setiap review untuk materi berikutnya, Ibu akan seperti ini. Biar kalian juga tahu materinya apa aja. Terus teman-teman juga boleh respon dengan pertanyaan kalian, gitu ya, soal yang kalian kasih. Oke, lanjut. Thank you yang udah harusnya lewat chatnya, apa namanya, udah di record. Oke, ini agak panjang penjelasannya untuk materi bab yang jaringan otot. Jaringan ikat. Hari ini kita belajar jaringan ikat, lanjutan dari jaringan epitel. Nah, kalau jaringan ikat itu pasti fungsinya untuk ini ya, untuk menopang, untuk mengikat organ, dan paling luar itu kan epitel, berarti ikat itu ada di bawahnya epitel. Yang pertama fungsinya yaitu untuk pengikat dan penyambung jaringan yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Contohnya ada tendon. Tendon itu sebagai pengikat antara jaringan otot dan jaringan tulang, gitu ya. Kemudian ada sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Ini ya, jaringan ikat. Sebagai pelindung suatu organ, contohnya pleura. Pleura itu pembungkus paru-paru dan dia tipis, terdiri dari jaringan ikat, gitu ya. Oke, kemudian ada sebagai penyimpan energi, misalnya jaringan ikat lemak ya, sebagai cadangan makanan,
Kemudian sebagai pengangkutan zat-zat dalam tubuh, misalnya jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Mengangkutan zat-zat dalam tubuh, ya. That's why nanti kenapa ada jaringan ikat yang cair. Nantilah banyak ya di sini. Kemudian ada pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit fungsinya. Misalnya jaringan ikat darah yang mengandung sel-sel darah putih, ya. Sel darah putih kan fungsinya untuk sebagai antibodi. Oke. Kemudian selanjutnya jaringan ikat tersusun dari 2 komponen. Ada matriks, ada sel-sel penyusunnya gitu ya kan. Jaringan itu kumpulan dari sel-sel. Jadi matriks ini bahan-bahan dasarnya gitu. Pertama ada matriks, kita lihat satu-satu. Nah, di sini ada bahan dasar. Yang pertama ada monopolisakarida sulfat ya, monopolisakarida sulfat. Kalau misalnya jumlahnya tinggi, kalau kadarnya tinggi, monopolisakarida sulfat ini akan membuat jaringan menjadi kaku kalau tinggi. Nah, kalau misalnya yang ini yang tinggi, asam hyaluronat yang tinggi, maka jaringannya akan lebih lunak, gitu ya. Jadi sini kalau yang ini lebih kaku, kalau yang hyaluronat ini akan lebih lentur gitu, lunak. Oke. Kemudian ada serat-serat fibrosa ya. Ada serat kolagen. Kolagen itu sifatnya lebih elastisitasnya lebih rendah, tetapi dia masih ada elastis sedikit karena juga memiliki daya regang yang tinggi ya, kolagen. Biasanya ada di jaringan kulit. Serat kolagen terdapat pada tendon. Tendon tadi itu ya, sebagai pengikat jaringan tulang dengan jaringan otot. Kemudian ada serat elastin. Nah, kalau elastin ini jauh elastisitasnya yang lebih tinggi daripada kolagen. Tetapi sama-sama elastis, kolagen dan elastin. Tetapi kalau daya elastisitasnya jauh lebih tinggi elastin daripada kolagen, gitu ya. Nah, ini terdapat pada pembuluh darah, selaput tulang rawan, tulang belakang juga. Kemudian selanjutnya ada serat retikular. Serat retikular ini sebagai penyokong dan penghubung jaringan ikat dengan jaringan lain. Ya, kalau dibilang elastis, tidak, karena dia sebagai penyokong, jadi lebih kuat. Oke. Selanjutnya, tadi ada susunannya ada 2, ada matriks sama sel-sel penyusun. Sekarang kita bahas tentang sel-sel penyusun. Pertama ada fibroblast. Fibroblast itu apa? Mensintesis dan mensekresikan protein yang akan dipakai. Ya. Kemudian ini wajah ibu. Oke, kemudian ada makrofag. Ini sebagai reaksi imunologis tubuh, makrofag yang ada di virus. Nah, ini dia sebagai reaksi imunologis, sekresi enzim-enzim seperti lisozim, kolagenase. Nah, ini ada pada tubuh kita ya. Kemudian ada sel tiang. Sel tiang itu ada heparin sama histamin, zat heparin dan zat histamin. Zat heparin itu berperan dalam pembekuan darah, kalau histamin itu untuk permeabilitas kapiler darah. Tahu ya kapiler? Kalau kita ini disusun oleh kapiler-kapiler darah, jadi kalau dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, kan itu melalui kapiler-kapiler ya, jaringan kapiler. Oke. Selanjutnya ada sel lemak yang tadi itu sebagai menyimpan lemak dengan makanan. Kemudian ada sel plasma, dia berfungsi menghasilkan antibodi. Kemudian ada pigmen yang mengandung pigmen. Jadi kalau warna kulit kita itu mengandung pigmen atau kromatofor. Kemudian sel darah putih sebagai patogen karena antibodi ya tadi di awal. Kemudian sel mesenkim banyak terdapat di sepanjang pembuluh darah kapiler. Oke, jadi itu terdiri dari sel-selnya ya, banyak sekali ya jenis jaringan hewan. Oke, kemudian ini contoh gambarnya untuk fibroblast dan
fibrosit. Adiposit itu kumpulan dari lemak. Jadi kalau kumpulan dari lemak, kumpulan dari jaringan lemak disebut juga adiposit. Adiposit. Kemudian ada sel tiang, ada makrofag. Ini contoh-contoh gambarnya kalau dilihat dari mikroskop. Oke. Nah, kemudian di sini ada macam-macam jaringan ikat. Macam-macam jaringan ikat itu ada jaringan ikat sejati, ikat penyokong, sama ikat cair. Nah, kalau ikat sejati itu dibagi menjadi dua lagi. Ada jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Gitu ya, kita bahas satu-satu. Sekarang jam ini. Oke. Pertama, jaringan ikat longgar. Kalau dari kata longgar aja pasti tersusun dari serat-serat yang longgar, maksudnya ya permeabilitasnya lebih tinggi gitu ya, elastis. Kemudian, nah serat-serat ini tersusun dari serat kolagen dan serat elastin. Jadi berhubungan ya. Tadi di awal Ibu juga telah sebutkan serat-serat apa jenis-jenis serat kolagen, elastin gitu. Nah, kedua ini kan memang elastisitasnya tinggi. Kolagen juga elastis tetapi tidak setinggi elastin gitu ya. Nah, ikat longgar ini terdiri dari serat kolagen dan serat elastin. Kemudian jaringan ikat longgar dapat ditemukan pada pembungkus pembuluh darah dan saraf. Jadi berhubungan dengan contoh yang tadi juga di serat kolagen. Jaringan ikat longgar memiliki fungsi sebagai berikut. Memberi bentuk pada organ dalam, menyokong, mengelilingi, dan menghubungi elemen dari seluruh jaringan lain. Ini contohnya ya, benar-benar nggak bisa dilihat oleh mata secara langsung kalau jaringan, apalagi sel gitu ya. Ini seperti ini ya susunannya, gambarnya di sini. Kemudian ada jaringan ikat padat. Kalau padat ini dominannya serat kolagen, gitu ya, serat kolagen. Dia karena kolagen itu rapat juga bentuknya dan agak padat, ya memang padat. Jaringan ikat padat bersifat tidak elastis. Fungsi jaringan ikat padat adalah untuk menghubungkan satu organ dengan organ yang lain. Tadi kita juga udah bahas tentang fungsi utamanya, dan fungsi utama jaringan memang untuk menghubungkan suatu organ dengan organ lain, ya, jaringan ikat. Fungsi jaringan ikat. Jaringan ikat padat dapat dibedakan menjadi dua, ada ikat padat teratur dan tidak teratur. Apalagi sih itu, Bu? Nah, ini ada jaringan ikat teratur dan tidak teratur. Kalau misalnya jaringan ikat yang teratur, itu terdapat pada otot-otot, tendon, ligamen, itu kan terdapat pada otot-otot kita. Nah, ini terdiri dari serat-serat kolagen. Tetapi kalau yang tidak teratur, ini bahannya itu dari serat retikular dan elastin ya. Retikular itu yang memang sudah yang kuat ya, yang memang sebagai penyokong tadi. Serat-serat membentuk anyaman kasar dan kuat gitu ya. Jadi bahan dasar itu mendukung fungsinya jaringan tersebut gitu ya. Berarti kalian harus paham dulu tadi serat-seratnya ada 3, retikular, elastin, sama kolagen. Dari situlah kalian bisa paham dan menghubungkan dengan jenis-jenis jaringan itu. Oke. Lanjut. Nah, ini contohnya untuk jaringan ikat padat. Dia lebih padat ya. Nih. Oke. Yang ketiga ada jaringan ikat cair. Kalau jaringan ikat cair, pasti hubungannya dengan aliran darah. Karena cair, makanya contohnya itu darah gitu ya. Darah akan darah akan membawa oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Nah, kenapa dibilang jaringan ikat kenapa si jaringan darah itu termasuk di jaringan ikat cair gitu ya. Dari fungsinya juga sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Oke. Terdiri dari jaringan ikat cair. Contohnya jaringan darah ya. Dia membawa plasma darah yang ada protein, asam amino, segala macam ini dia akan bawa. Makanya jaringan darah ini termasuk dari jaringan ikat cair. Termasuk juga jaringan limfa gitu ya. Jaringan limfa juga karena dia akan membawa ke seluruh tubuh. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh gambarnya, jaringannya. Kemudian ada jaringan ikat penyokong. Kalau penyokong itu lebih kuat ya, penyokong.
Nah, contohnya itu pada jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang keras atau osteon. Nah, pertama ada kartilago atau tulang rawan, ini terdiri atas matriks kondrin dan sel kondrosit. Agak banyak ya. Jadi kalau sel kondrosit ini berfungsi untuk mensintesis atau menghasilkan matriks kondrin ini. Ya, nih ya. Oh ya, udah ada Ibu kasih. Nah, sel inilah yang akan mensintesis atau menghasilkan si kondrin gitu ya. Kondrin ini terdiri dari serabut kolagen dan elastin. Sampai sini paham ya? Oke, jadi tulang rawan yang ada di tubuh kita ini terdiri dari matris kondrin dan kondrosit, sel kondrosit. Jadi satu sel itu sel kondrosit disebutnya. Sel inilah yang berfungsi untuk menghasilkan si matriks kondrin. Matriks kondrin ini terdiri dari kolagen dan elastin ya, serat kolagen dan elastin. Oke. Kemudian di sini ada anak-anak mesenkim. Oh, kalau masih anak-anak itu masih terdiri dari jaringan mesenkim ya. Kalau udah dewasa, mesenkim itu masih belum berdiferensiasi. Nah, kalau udah dewasa, jaringan itu akan membentuk perikondrium. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah jaringan tulang rawan ini dibagi menjadi 3 macam. Ada hialin, elastin, dan fibrosa. Ini gambar-gambarnya. Perbedaannya kalian harus lihat. Di sini Ibu udah kasih. Kalau yang hialin, tulang rawan hialin, ini terdiri dari serabut kolagen. Ya, pokoknya di awal ini, untuk kalian nggak bingung, kalian harus tahu dulu ketiga serabut ya. Ketiga serabut ini yang kolagen, elastin, sama tadi yang satu lagi itu, kalian harus tahu dulu fungsinya, baru kalian akan paham masuk di mana aja. Misalnya di ini tulang rawan hialin, dia dominannya serabut kolagen. Kemudian warnanya warna putih kebiruan. Nanti kalau misalnya ada soal, bukan hanya di ulangan Ibu ya, jangan jangka pemikirannya jangan hanya di ulangan UAS nanti atau di UTS nanti, tapi nanti lihat di USBN atau ujian-ujian nanti di luar sekolah nanti. Di situ pasti lebih kompleks. Nah, kalian harus lihat di sini, perbedaan-perbedaannya dari jenis serabutnya. Kalau yang tulang rawan hialin, itu serabut kolagen, gitu ya. Kalian lihat di sini elastin, pasti terdiri dominannya serabut elastin. Kemudian kalau untuk fibrosa, dia dominannya kolagen juga, kolagen kasar. Itu ya, bisa dilihat gambarnya. Kemudian oke, ini terdapat pada saluran pernafasan. Ini tempat-tempatnya ya, kalian nanti bisa baca. Jadi yang penting kalian ingat dari bagian ini adalah perbedaannya. Perbedaan dari tulang rawan hialin, elastin, dan fibrosa. Ya, ini di sini Ibu juga telah berikan perbedaannya apa saja dari warna sampai ke jenis serabutnya. Oke. Lanjut. Yang kedua ada jaringan tulang keras. Tadi ada yang rawan, sekarang ada yang keras. Nah, kalau jaringan tulang keras ini dibedakan menjadi 2, ada tulang spongiosa dan tulang kompak. Ini sama-sama keras, sama-sama keras. Oke, kita bahas satu-satu. Tulang spongiosa, kalau spongiosa ini memiliki rongga-rongga, ini Ibu lupa highlight. Jadi nanti ada perbedaan dari spongiosa dan tulang kompak. Jadi kalian pahami kalau spongiosa dia memiliki rongga-rongga gitu ya. Ini bentukannya kemudian terdapat pada bagian dalam tulang dan langsung berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Gitu ya. Oke, berarti yang di sini spongiosa itu rongga-rongga, memiliki rongga-rongga. Nah, kalau untuk tulang kompak dia tidak memiliki rongga ya, tidak memiliki rongga. Perbedaannya di situ, ada rongga dan tidak memiliki rongga. Kemudian dia memiliki banyak sekali sistem Havers. Ini bisa dilihat di gambar. Havers itu apa? Havers itu terdiri dari lamela-lamela jaringan. Jadi ini kompleks banget ya. Lamela itu bagiannya ini. Ini yang bulat-bulat ini, itu ya.
bulat-bulat ini kalau dilihat ini lingkaran itu lamela. Kemudian ada lacuna, canaliculi, saluran Havertz. Nah, ini kumpulan, ini jaringan, di dalamnya ada lagi gitu ya, di dalamnya ada sistem Havertz. Jadi kompleks, tapi yang kalian harus pahami adalah perbedaan dari tulang kompak dan tulang spongiosa ya, itu aja. Kalau spongiosa memiliki rongga-rongga, spons ya, rongga-rongga. Kalau tulang kompak tidak memiliki rongga-rongga, gitu ya. Oke. Sudah sampai di sini. Jadi yang pertama banget kalian harus pahami dari bagian ini jaringan ikat yaitu tadi mana? Yang paling harus ini dia. Yang harus dipahami dulu serat-serat ini ya. Oke. Jadi kalau yang tadi monopolisakarida sulfat, kalau jumlahnya terlalu tinggi zatnya ini membuat jaringan kaku. Kalau yang ini asam hyaluronat yang lebih banyak jumlahnya akan membuat jaringan itu lebih lunak, lebih elastis gitu ya. Nah, kemudian ada serat-serat fibrosa, ada serat kolagen, elastin, dan retikular. Sini kalian harus paham perbedaannya dan fungsinya. Oke. Jadi perbedaannya bagaimana? Kalau yang kolagen itu dia elastis tapi lebih rendah daripada elastin gitu ya. Dia memiliki daya regang yang tinggi. Oke, kalian bisa pahami, nanti Ibu share seperti biasa. Itu ya, ada yang mau ditanyakan? Oh, oke. Ada yang mau ditanyakan? Untuk hari Kamis, sepertinya karena ini udah banyak banget ya, Ibu belum, mungkin takutnya kalian lupa nanti di jaringan tumbuhan, jadi nanti hari Kamis mungkin ada kuis atau latihan soal, biar kalian ingat lagi, remind lagi tentang jaringan tumbuhan, maupun jaringan hewan sampai sekarang, karena bab ini banyak banget ya, biar kalian juga nggak pusing, nanti kita bahas juga. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Paham? Paham. Kasih jempolnya. Oke, udah mulai letih semuanya karena udah siang. Oke ya, jadi nanti kalian bisa baca ulang, bisa dicatat ulang. Kemarin ada yang chat Ibu buat beberapa anak, ada yang chat Ibu untuk taruh videonya di YouTube. Gitu. Ibu pikir kalau ditaruh di Google Drive sama nggak ya? Harus ininya, katanya kalau di Telegram agak lama videonya kalau dibuka. Kalau Ibu taruh di Google Drive, boleh ya? Oke. Nanti Lebih Ibu enak YouTube, Bu. Lebih simpel. YouTube ya? Oh, oke. Berarti Ibu agak edit. Soalnya masa ditaruh di YouTube yang tadi manggil anaknya. Ya udah, nanti Ibu sesuaikan lagi kalau misalnya ada yang nggak penting di awal tadi itu, Ibu cut dulu berarti. Oke ya, nanti Ibu share-nya berarti nggak langsung ini, entah malam, entah besok, karena hari ini juga ada eskul ya, yang sains, eskul sains, nanti kita eskul. Oke, segitu untuk hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, istirahat aja sebentar, habis itu lanjut lagi kalian ya. Oke, thank you untuk hari ini. Tuhan memberkati. See you. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.